Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Asyiah ZA dengan NIM C1N021052 dari kelas B Ilmu Kelautan Universitas Mataram. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara menganalisis regresi linear sederhana menggunakan Excel. Data yang saya ambil ini dari skripsi yang berjudul Keanekaragaman Bivalvia dan Asosiasinya dengan Tegakan Mangrove di Pantai Talang Siring Kabupaten Pamekasan. Skripsi ini dibuat oleh Ahmad Sadili pada tahun 2011 dari jurusan Biologi Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Ya, kita lanjut saja ke Excel-nya. Di sini saya sudah membuat format seperti ini untuk memudahkan dalam pengerjaan analisis ini. Terdapat dua hipotesis. Yang pertama, hipotesis 0, itu tidak terdapat pengaruh jumlah tegakan mangrove terhadap keanekaragaman bivalvia. Kemudian hipotesis satunya, terdapat pengaruh jumlah tegakan mangrove terhadap keanekaragaman bivalvia. Nah, hipotesis 0 diterima jika T hitung kurang dari atau sama dengan T tabel. Sedangkan H1 atau hipotesis 1 diterima jika T hitung lebih dari T tabel. Nah, T hitung dan T tabel ini nanti saya jelaskan seiring dengan berjalannya tutorial ini. Di sini saya sudah memasukkan data yang dibutuhkan, yaitu dari data kelimpahan bivalvia dan data jumlah tegakan mangrove. Data kelimpahan bivalvia sebagai sumbu Y dan jumlah tegakan mangrove sebagai sumbu X karena kelimpahan bivalvia itu dipengaruhi oleh jumlah tegakan mangrove dari hipotesis yang ada di sini. Nah, sudah dimasukkan data-datanya, langsung saja kita beralih ke menu data, lalu tekan data analisis, pilih regression, klik OK. Sini kita untuk input Y range-nya, kita memblok data kelimpahan bivalvia. Kemudian dari input X range-nya, kita memblok data jumlah tegakan mangrove X. Labelsnya dicentang, kemudian untuk output range-nya juga dicentang. Output range ini untuk meletakkan hasil analisis, mau ditaruh di mana saja bebas. Kemudian residuas juga dicentang, kemudian klik OK. Maka akan muncul hasil analisis seperti ini. Nah, di sini kan sudah didapatkan R-square. R-square-nya itu sebesar 0,66054. Nah, di sini saya sudah menuliskan, ini perlu diwarnai atau diblok untuk memudahkan kita dalam melihat nilai R-square-nya. Nilai R-square-nya itu 0,66054, itu berarti korelasi sedang. Berarti hubungan kelimpahan bivalvia dan jumlah tegakan mangrove ini hubungannya cukup kuat atau sedang. Nah, kita lanjut untuk membuat scatternya. Blok kelimpahan bivalvia dan jumlah tegakan mangrove. Pilih chart scatter yang pertama. Nah, ini sudah muncul grafiknya. Kemudian tambahkan di sini untuk memudahkan membaca grafik ini, tambahkan axis title-nya. Untuk sumbu Y, ketik kelimpahan bivalvia. Kemudian untuk sumbu X-nya, jumlah tegakan mangrove. Kemudian klik 2 kali pada grafik ini. Nah, nanti di menu chart elements ini tambahkan juga trend line. Pilih linear. Akan muncul seperti ini. Kemudian di trend line-nya klik 2 kali. Di sini akan muncul display equation on chart.
dan display R squared value on chart. Nah, ini akan memunculkan persamaan dari analisis regresinya. Nah, bisa dilihat di sini kan, nilai R square atau R kuadratnya itu sama seperti yang tadi 0,6605. Dan persamaannya itu adalah dia sama dengan 3,1807 X ditambah 62,404. Kemudian kita beralih ke uji F-nya. Pindah ke menu data di sini. Kemudian klik data analisis. Pilih F-test to sample for variance. Karena ini berbeda jenis, itu ada bivalvia dan mangrove. Jadi menggunakan uji F. Kemudian klik OK. Kemudian blok data kelimpahan bivalvia untuk variabel one range. Kemudian untuk variabel two range, blok data jumlah tanggakan mangrove. Jangan lupa centang labels dan output range-nya ini untuk meletakkan hasil analisis, jadi bebas mau ditaruh di mana saja. Kemudian klik OK. Akan muncul hasil seperti ini. Nah, variansnya ini diblok untuk memudahkan kita melihat hasilnya. Kemudian lanjut ke uji T-nya. Kenapa menggunakan uji T? Di sini karena datanya itu kurang dari 20. Jadi, apabila datanya lebih dari 20 itu menggunakan uji Z. Jika kurang dari 20 itu menggunakan uji T. Kemudian pindah ke data, tekan data analisis, pilih t-test to sample assuming unequal variance. Kenapa memakai ini? Karena menggunakan data yang berbeda atau tidak sejenis. Kemudian klik OK. Untuk variabel one range-nya sama seperti yang tadi, kita memblok limpahan bivalvia. Kemudian untuk variabel two range-nya memblok jumlah tegakan mangrove. Klik labels, centang labels, kemudian output range-nya. Klik ini untuk menempatkan data di mana, di kolom mana yang diinginkan. Kemudian klik OK. Nah, di sini akan muncul T-stat itu, maksudnya T-stat adalah T hitung. T hitungnya sebesar min 20. Blok T hitungnya untuk memudahkan kita melihat hasilnya, dan T critical to tail ini adalah T tabelnya. Ini juga perlu diblok untuk memudahkan kita dalam melihat hasilnya. Nah, bisa kita lihat di sini T hitungnya itu kurang dari T tabel. Jadi, karena T hitungnya kan sebesar min 20, sedangkan T tabelnya 2. Nah, karena T hitung lebih kecil dari T tabel, maka H0 diterima. Berarti kesimpulannya adalah kesimpulannya adalah tidak terdapat pengaruh jumlah tegakan mangrove terhadap keanekaragaman bivalvia. Jadi kesimpulannya itu tidak terdapat pengaruh jumlah tegakan mangrove terhadap keanekaragaman bivalvia karena tadi H0-nya yang diterima. Kemudian dari kesimpulan dari R square-nya itu tadi, kelimpahan bivalvia dan jumlah tegakan mangrove itu memiliki hubungan sedang atau cukup kuat. Untuk ini yang di sini dari grafik regresi analisis regresinya, nilai korelasi yang didapatkan itu sebesar Y sama dengan 3,1807 X ditambah 62,404. Ini menunjukkan bahwa terdapat hubungan positif. Jadi, semakin tinggi atau semakin banyak mangrove-nya juga akan mempengaruhi makin banyak pula bivalvia yang terdapat di tempat pengamatan tersebut.
Demikian yang bisa saya sampaikan. Semoga tutorial ini membantu dalam pengerjaan mata kuliah statistika. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Memang paling